Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Makam Ahmad Sanjar. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa makam Ahmad Sanjar adalah sebuah bangunan makam bersejarah yang didirikan untuk memperingati Ahmad Sanjar, seorang penguasa dari dinasti Seljuk yang berkuasa di wilayah Khorasan. Makam ini berbentuk mausolem dengan rancangan arsitektur khas yang mencerminkan kebesaran peradaban Seljuk pada masa itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama yang diperingati melalui bangunan makam ini adalah Ahmad Sanjar, seorang pemimpin Seljuk yang memerintah wilayah Khorasan. Beliau dikenal sebagai sosok penguasa yang menghadapi banyak tantangan berupa invasi dan pemberontakan. Makam ini didirikan oleh penerus Ahmad Sanjar bernama Muhammad bin Aziz sebagai penghormatan terhadap perannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam Ahmad Sanjar dibangun pada tahun 1157, tepat setelah wafatnya Ahmad Sanjar. Peristiwa penting terkait makam ini terjadi pada tahun 1221 ketika bangsa Mongol menyerang kota Merv dan membakar mausolem tersebut. Pemugaran makam dilakukan kembali pada abad 20 hingga abad 21 oleh para arsitek dari Soviet, Turkmenistan dan Turki. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam Ahmad Sanjar terletak di kota bersejarah Merv, yang berada di Gurun Karakum, Turkmenistan. Wilayah Merv dahulu merupakan salah satu kota penting di sepanjang jalur sutra, jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Saat ini makam menjadi bagian dari Taman Sejarah dan Budaya Negara Merv kuno yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Ahmad Sanjar, seorang penguasa besar yang pernah membawa kejayaan bagi dinasti Seljuk di Khorasan. Selain itu, makam ini berfungsi sebagai simbol warisan budaya dan arsitektur peradaban Seljuk yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan arsitektur Islam setelahnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bangunan makam Ahmad Sanjar memiliki bentuk dasar kubus dengan kubah besar di atasnya. Tingginya mencapai 27 meter, sementara dindingnya setinggi 14 meter, dengan ukuran keseluruhan sekitar 17 meter kali 17 meter. Meskipun saat ini hanya tersisa reruntuhan, bentuk aslinya mencakup lantai 2, kubah luar yang dilapisi hiasan berwarna pirus, serta bangunan pendukung di sekitarnya. Proporsi dan bentuk kubah heksadesimal makam ini memberi pengaruh besar terhadap karya arsitektur selanjutnya di dunia Islam. Makam Ahmad Sanjar merupakan salah satu peninggalan arsitektur monumental dari dinasti Seljuk yang menandai perkembangan penting dalam sejarah seni bangunan Islam. Kota Merv, tempat makam ini berdiri, dahulu adalah salah satu pusat peradaban, ilmu pengetahuan dan perdagangan terbesar di Asia Tengah. Letaknya di sepanjang jalur sutra membuatnya menjadi titik pertemuan budaya, agama dan ekonomi. Dari sudut pandang sejarah politik, keberadaan makam ini menjadi saksi bisu dari dinamika kekuasaan pada masa itu. Ahmad Sanjar sebagai penguasa Seljuk mengalami masa pemerintahan yang penuh dengan peperangan melawan invasi eksternal maupun pemberontakan internal. Kekalahannya dari bangsa Oghuz menjadi titik balik yang membawa kemunduran bagi kota Merv, hingga akhirnya Mongol datang dan menghancurkan kota tersebut bersama makam bersejarah ini. Dari sudut pandang arsitektur, makam Ahmad Sanjar adalah contoh langka arsitektur pemakaman Seljuk yang bersifat sekuler, bukan religius. Keunikan bentuk kubah luar yang heksadesimal dan struktur dasar berbentuk kubus memberi inspirasi bagi perkembangan arsitektur Islam setelahnya. Meskipun sebagian besar bangunan telah hancur, pemugaran modern membantu menjaga sisa-sisa autentik agar dapat terus dipelajari oleh para sejarawan dan arsitek. Dari sudut pandang budaya,
Makam ini melambangkan penghormatan terhadap kepemimpinan masa lalu dan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan sejarah. Upaya pemugaran oleh berbagai pihak, mulai dari arsitek Soviet hingga ahli dari Turki dan Turkmenistan, mencerminkan adanya kepedulian lintas bangsa terhadap kelestarian warisan dunia. Dari sudut pandang pendidikan, makam ini memberikan pelajaran berharga mengenai ketahanan suatu peradaban. Kota Merv yang pernah jaya dapat runtuh akibat peperangan, namun peninggalan budayanya tetap hidup untuk generasi setelahnya. Hal ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga perdamaian, budaya, serta menghargai peninggalan sejarah. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah makam Ahmad Sanjar adalah pentingnya menjaga warisan sejarah sebagai identitas suatu bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa kejayaan tidak bersifat abadi apabila tidak disertai kebijaksanaan dalam menjaga kestabilan politik, sosial dan budaya. Dari segi arsitektur, makam ini mengajarkan bahwa karya manusia dapat memberikan pengaruh besar bahkan setelah berabad-abad lamanya. Upaya pemugaran yang dilakukan oleh berbagai generasi juga mengajarkan nilai kerja sama lintas bangsa demi melestarikan warisan dunia. Kelebihan makam Ahmad Sanjar adalah bentuk arsitekturnya yang monumental dan unik, sehingga mampu menjadi inspirasi bagi perkembangan seni bangunan Islam setelahnya. Letaknya yang berada di jalur sutra juga memperkaya nilai sejarah karena berkaitan erat dengan perkembangan perdagangan dan pertukaran budaya. Kekurangannya adalah kondisi bangunan yang tidak utuh lagi akibat serangan bangsa Mongol serta kerusakan alam. Hal ini membuat bagian penting seperti lantai 2, kubah Pirus dan bangunan pendukung di sekitarnya tidak dapat dipelajari secara menyeluruh. Saran yang membangun adalah pentingnya terus menjaga, meneliti dan memperkenalkan peninggalan ini kepada dunia melalui riset sejarah, pendidikan dan pariwisata budaya. Dengan begitu, makam Ahmad Sanjar tidak hanya menjadi peninggalan statis, tetapi juga sumber inspirasi dan pengetahuan bagi generasi mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.